Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Waning Anggoro Ratri. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya itu mau menjelaskan tentang anuitas biasa. Anuitas itu ada di mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Keuangan. Nah, materi yang akan saya bahas itu nilai sekarang dan nilai akan datang dari anuitas biasa. Nah, pertama nih, anuitas itu terbagi menjadi 3, anuitas biasa, anuitas di muka, sama anuitas ditunda. Nah, anuitas biasa itu punya 2 pembagian, yaitu nilai sekarang atau present value dan nilai akan datang future value. Pengertian dari nilai sekarang, perhitungan nilai sekarang dimaksudkan untuk mengetahui nilai saat ini dari sejumlah uang yang akan dibayarkan atau diterima dalam interval waktu tertentu selama periode yang telah ditentukan. Rumus anuitas nilai sekarang, PV sama dengan P dalam kurung, 1 dikurang 1 ditambah I, tutup kurung, pangkat min N, tutup kurung lagi, dibagi I. Di mana kita tuh mau mencari nilai sekarang itu kan tadi present value, P-nya ini jumlah selama periodenya, jadi berapa nih harus dibayar selama per bulan, misalkan 1 juta, 2 juta, jadi itu merupakan nilai rupiahnya, P itu. Kemudian N-nya itu berapa banyak, selama berapa lama nih saya bayar, misalkan dalam jangka waktu sekitar 6 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun, pokoknya ini menyatakan berapa banyak, berapa lama yang harus dibayar. Nah, N itu asalnya dari kata number of period. Number of period itu merupakan periodenya. Selama berapa lama tadi dia bayarkan. Kemudian I itu asal katanya dari interest rates yang artinya tingkat bunga. Nah, kalau misalkan ngomongin tingkat bunga, berarti ini yang persen-persen itu pasti itu tingkat bunga. Atau dia nyebutin cuman tingkat bunga, oh ini berarti nilai I nih. Nah, ini merupakan asal-usul kenapa muncul rumus dari PV. Ya, ini asal-usulnya ternyata dari deret geometri. Di mana deret geometri itu rumusnya A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N tutup kurung dibagi 1 dikurang R. Di mana A-nya itu 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah I dan R itu sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan 1 dibagi 1 tambah I pangkat 2 dibagi 1 tambah I. Nah, kita konstelasi ini. Ini bukan dikonstelasi ya, tapi pangkatnya ini tuh dijumlahkan. Jadi pangkatnya di sini naik, kemudian 2 dikurang 1 pangkatnya itu pokoknya saling bukan dijumlah tapi dikurangin sih. Jadi makanya kenapa nggak ada pangkat 2-nya, karena 1 ditambah I itu kan ibaratnya punya pangkat 1 ya. Dia naik nih ke atas. Dia pindah ruas ke atas, kemudian dikurangin pangkatnya gitu. Karena kan dia dari bawah ke atas, berarti dia nilainya pangkatnya itu -1. Nah, kalau pangkat itu kan saling dijumlahkan kan, saling jumlah, saling dikurang gitu kan. Berarti 2 dikurangi 1 itu sama dengan pangkat 1, berarti pangkat 1 nih ininya cuman ada 1 gitu. Mana kenapa di sini cuman ada 1 dibagi 1 ditambah I, nggak ada pangkat-pangkat yang lain gitu. Atau ini nggak ditulis lagi. Nah, kita masukin aja nih, kita substitusiin aja nilai A sama nilai R-nya. 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah I, kemudian R-nya dimasukin nih tadi, 1 dibagi 1 ditambah I, pangkat 2 nih N-nya, kan. Ini bukan pangkat 2, maaf, ini tuh salah, ini bukan pangkat 2, ini harusnya N. Ya, ini tuh harusnya ini N. Nah, N-nya turun nih ke sini ke bawah. Hasilnya ini kan kita bisa konstelasi ya, bisa kita coret-coret. Hasilnya itu seperti ini, gitu ya, menghasilkan sisanya I doang. Nah,
Sehingga kita bisa singkat dalam mencari PV. PV sama dengan P dikali SN. SN-nya itu berapa nih? Sekian nih SN-nya gitu. Nah, contoh soalnya, hitunglah nilai sekarang dari pembayaran 2 juta di setiap akhir bulan selama 2 tahun dengan tingkat bunga 12% PA. 2 jutanya itu kan pembayaran selama per bulan, berarti dia masuknya ke P. Nah, kemudian selama 2 tahun. 2 tahun itu program periode. Oh, berarti dia masuk ke N. 2 dikali 12. 1 tahun itu ada 12 bulan. Berarti 2 kali 12 sama dengan 24. 24 bulan dia harus membayar. Kemudian tingkat bunga. Nah, tingkat bunga itu tadi bahasa Inggrisnya interest rates. Oh, ini berarti I-nya 12%. 12% dibagi 12. 12 itu dari mana? Pernyataan dari per tahun. 12% dibagi 12 sama dengan 1%. Jangan lupa 1% yang ini diganti dengan desimal, jadinya 0,01. Yang ditanya PV, bener dong. Nilai sekarang itu bahasa Inggrisnya present value. Kita masukin nih rumus. Oh, rumusnya ini tadi kita substitusikan. Nilai P-nya sekian, nilai N-nya sekian, nilai I-nya sekian. Jangan lupa nih tadi diganti dengan desimal. Sehingga menghasilkan 42.486.774,52 rupiah. Kemudian kita manipulasi rumus nilai sekarang. Menghitung nilai P, rumusnya itu P sama dengan PV dibagi dalam kurung, 1 dikurang dalam kurung, 1 ditambah I, tutup kurung pangkat min N, dibagi I. Kemudian menghitung nilai N. N sama dengan min log dalam kurung 1 dikurang PV dikali I dibagi P tutup kurung. Dibagi log dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung. Kemudian menghitung nilai I, maaf ini bukan nilai P tapi nilai I ya. Di mana I ini merupakan pengecualian ya karena dia bentuknya itu perbandingan. Jadi kita harus cari tahu dulu nilai I1-nya, I2-nya, PV1-nya, PV2-nya itu berapa gitu. Nah, kita masuk ke salah satu contoh dari manipulasi ya. Ini yang ditanya itu merupakan N, kita baca dulu soalnya. Untuk melunasi hutang sejumlah 50 juta, Sari memutuskan untuk mencicil 2,5 juta tiap bulan. Jika pemberi pinjaman mengenakan bunga 10%, maka atas pinjaman tersebut berapa kali Ari harus melunasi hutangnya. Nah, pertama yang diketahui itu PV kan, untuk melunasi sejumlah hutang. Oh, kita tahu nih ternyata total semuanya itu dari saya bayar tiap bulan itu 50 juta. Itu. Terus per bulannya itu, kalau misalnya kita bayar per bulannya, tadi itu merupakan P kan, nilai P. Jadi nilai berapa nih uang yang harus saya bayar setiap bulannya. Ini nilai P nih. Nah, kemudian yang kita ketahui lagi, nah bunga nih, bunga 10%. Berarti ini masuknya ke interest rates. Oh, berarti ini nilai I. Nah, jangan lupa dibagi 12 pernyataan per tahun. Nah, kita kan nggak tahu ya selama berapa banyak, selama berapa. Kita tahu kita mau bayar 2,5 juta per bulan, kita juga udah tahu utang kita itu totalnya 50 juta. Kita juga tahu bunganya berapa, tapi kita nggak tahu berapa banyak nih kita bayar utangnya gitu. Bisa aja cuma 1 tahun, 1,5 tahun, atau cuma 5 kali gitu kan bisa aja ya. Nah, kita pengen tahu nih, kita balik lagi nih rumus ke manipulasi nilai. N itu menggunakan log. Nih, menggunakan log. Oh, rumusnya seperti ini nih. Log dalam kurung 1 dikurang PV dikali I dibagi P tutup kurung dibagi log tutup kurung 1 ditambah, log buka kurung 1 ditambah I tutup kurung. Ya udah, kita masukin aja nih. Oh, log sekian-sekian, PV-nya sekian, I-nya sekian, P-nya sekian. Masukin, kita substitusi sehingga menghasilkan 21,96 yang kita bulatkan menjadi 22 kali.
Kak, gimana nih kalau misalkan dia 21,02 misalkan. Itu dibulatkannya ke atas bukan ke bawah meskipun dia 02, 01 gitu kan. Tapi kalau 00 ya pasti udah berarti dia cuma 21 kali doang dong ya kan. Tapi kalau misalnya dia punya di belakang komanya itu misalkan kayak ini kayaknya harus dibuletin ke bawah deh. Nggak bisa, jadi ini tuh harus dibulatkan ke atas gitu. Pembulatannya itu ke atas bukan ke bawah. Mau nilainya itu kurang dari 5 atau lebih dari 5 itu dibulatkannya ke atas gitu. Nah, kita masuk ke anuitas nilai akan datang. Pengertiannya, nilai akan datang dari sebuah anuitas merupakan nilai pada akhir periode anuitas tersebut. Jumlah tersebut merupakan jumlah seluruh pembayaran di tiap periode ditambah dengan bunga. Nah, jadi ini nilai akan datangnya. Kita itu nilai akhir pada periode. Oke. Kita itu udah bayar, jadi tuh kita mau mengetahui nilai akhirnya. Gitu, present value. Sorry, bukan present, tapi future value. Kita mau mengetahui nilai akhirnya. Nah, ini maaf ya, ini bukan nilai sekarang, tapi ini nilai akan datang atau future value, di mana P-nya itu jumlah yang akan dibayarkan atau payment, I itu merupakan tingkat bunga, N itu merupakan jumlah periode yang sebelumnya udah dibahas. Nah, ini rumusnya nih. Nih rumusnya FV sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikurang 1 tutup kurung dibagi I. Ini rumusnya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Hitung nilai akan datang hitung nilai akan datang dari 1 selama 10 periode. Apabila tingkat bunga per periode adalah 3%. Kita tahu di sini adalah periodenya, kemudian di sini itu merupakan I-nya, A-nya itu merupakan A sama P itu sama aja ya teman-teman. Nah, kita masukin aja nih rumusnya. Kita substitusi, maksudnya disubstitusikan 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 dibagi I dikali A. Kita masukin I-nya berapa, N-nya berapa, A-nya berapa. Oh, ketahuan nih hasilnya sekian. 11,463879. Gitu. Nah, ini manipulasi rumusnya untuk menghitung nilai P, menghitung nilai N, dan nilai I. Itu seperti ini. Rumusnya masih sama ya, sama rumus nilai yang akan datang. Sama rumus nilai sekarang. Nggak beda jauh, masih sama. Nah, ini ada challenge buat kamu. Jadi, ini tuh merupakan manipulasi dari rumus nilai sekarang, nilai akan datang. Tapi kita nggak tahu nih, ini nilai akan datang mau mencari nilai P, N, atau I. Nah, ini nanti teman-teman cari tahu sendiri. Kemudian ini ada clue-nya. Terus kalau misalnya lupa bisa di back lagi nih. Oh, nilai N tuh sekian rumusnya, nilai I sekian, nilai P sekian rumusnya. Ya, kamu hitung aja. Nah, kalau misalnya kamu udah ketemu hasilnya, kamu chat di kolom komentar di bawah ya. Thank you for attending. Makasih banyak. Maaf banget masih ada kata-kata yang salah, masih kurang. Sehat selalu.